Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin ketika membuka acara Gaikindo Indonesia International Auto Show ke-31 tahun 2024 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition City Tangerang, mengimbau agar sektor industri di Indonesia meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional. Wapres menyebutkan hal ini penting mengingat industri manufaktur otomotif berpotensi besar dalam penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin mengimbau agar sektor industri di Indonesia meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri agar produk yang disampaikan dapat memberikan standar internasional. Hal tersebut disampaikan Wapres ketika membuka acara Gaikindo Indonesia International Auto Show ke-31 tahun 2024 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition ICBSD City Tangerang. Wapres menyebutkan hal ini penting mengingat industri manufaktur otomotif berpotensi besar dalam penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya mewujudkan industri otomotif nasional yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Berbagai cara dilakukan mulai dari penguatan regulasi dan memberikan insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri, hingga mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pengembangan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan bagi seluruh pelaku industri otomotif yang hadir hari ini. Pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri ini agar produk yang dihasilkannya dapat memenuhi standar internasional. Hal ini penting mengingat industri manufaktur otomotif berpotensi besar dalam penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan sejumlah pesan strategis kepada para pelaku industri otomotif, yakni Wapres meminta agar inovasi terus dipacu melalui pembelajaran, pengamatan terhadap prospek perkembangan industri, dan modifikasi dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan konten lokal di Indonesia. Perlunya mengoptimalkan kapasitas produksi dan meningkatkan ekspor industri otomotif nasional. Hingga Wapres mendorong agar kerjasama dan kolaborasi antar pelaku usaha dalam penelitian dan pengembangan ekosistem kendaraan berbahan bakar energi terbarukan terus diperluas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaku industri otomotif untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah, salah satunya dengan terus mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar memperkuat industri secara nasional dan mampu bersaing dengan negara lain. Industri otomotif global kembali pulih setelah sempat mengalami terpaan pandemi COVID-19. Bahkan di tengah ketidakpastian global, industri ini mampu tumbuh hampir 10% pada 2023. Di tingkat domestik pada tahun yang sama, industri alat angkutan juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai lebih dari 7% dan kinerja ekspor tumbuh hampir 6%. Melihat besarnya potensi tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaku industri otomotif untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah, salah satunya dengan terus mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar memperkuat industri secara nasional dan mampu bersaing dengan negara lain. Selain itu, industri otomotif juga dituntut lebih adaptif pada peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pengembangan teknologi otomotif ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Pada kesempatan itu, Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan industri otomotif nasional agar bisa mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Bahkan Indonesia telah memantapkan diri untuk menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik kendaraan yang berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik pada 2030.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengungkapkan kedatangan para tamu pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN dinilai mampu memberikan dampak positif bagi roda perekonomian di Kalimantan Timur. Perayaan tersebut menjadi ajang untuk mengenalkan potensi yang dimiliki Kalimantan Timur, khususnya dalam memasarkan produk dan budaya tradisional pada tamu-tamu yang datang. Perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang akan diselenggarakan di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang dinilai mampu membawa dampak baik bagi roda perekonomian masyarakat sekitar. Sekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Timur Sri Wahyuni dalam dialog Forum Merdeka Barat di Jakarta mengungkapkan, banyaknya tamu yang hadir menjadi ajang promosi pemerintah daerah dalam memasarkan produk dan budaya tradisional yang diharapkan dapat menghidupkan usaha kuliner hingga penyewaan penginapan masyarakat di Kalimantan Timur. Melihat tingkat okupansi hotel yang mencapai 90% di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, Sri pun memastikan kenyamanan pengunjung menjadi prioritas utama dari Pemda menjelang ulang tahun kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Untuk saat ini usaha kuliner itu semakin tumbuh ya. Jadi saya beberapa waktu ini mendampingi tamu ya beberapa kali rumah makan di Balikpapan maupun Samarinda. Tidak hanya di weekend ya, di weekday saja itu tingkat kunjungannya cukup tinggi. Jadi memang menjelang ke 17 Agustus dan dengan hadirnya IKN ini semakin banyak aktivitas orang yang datang di Balikpapan, Samarinda dan IKN itu memang menghidupkan dampak ekonomi ya, menghidupkan ekonomi di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan dan Samarinda. Kementerian Keuangan mendorong pemanfaatan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur termasuk di Ibu Kota Nusantara. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Brahmantio, menyebutkan saat ini telah ada 7 konsorsium yang telah maju untuk memprakarsai proyek pembangunan rumah ASN dengan skema pembiayaan tersebut. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdioso mengatakan, sebanyak 7 konsorsium telah mengajukan prakarsa untuk masuk ke skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU untuk membangun perumahan ASN di Ibu Kota Nusantara. Kementerian Keuangan mendorong skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di IKN seperti dengan memberikan fasilitas penyiapan proyek atau proyek development facility dan fasilitas penjaminan yang dibutuhkan agar proses transaksi bisa berjalan dengan baik dan akuntabel. Maju sebagai pemrakarsa. Terus untuk perumahan ASN itu ya, terus ada satu untuk pendidikan ya. Nah, kedepannya katanya mau ada lagi untuk transportasi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah memberikan 2 macam fasilitas, yakni fasilitas pendukung penerapan skema pembiayaan sehingga siap menerima investor dan fasilitas proyek-proyeknya. Adapun penanggung jawab proyek kerjasama KPBU IKN nantinya adalah Kepala Otorita IKN yang saat ini menjabat sebagai Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.